pemirsa, kembali bersama saya Mufliha Adibah Tahira dalam berita perubahan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim global semakin menunjukkan dampaknya yang nyata. Kami melaporkan bahwa pola cuaca di Indonesia kini semakin ekstrim dan sulit diprediksi. Fenomena anomali cuaca ini memicu dua kondisi berlawanan. Di satu sisi, hujan deras tiba-tiba menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah. Di sisi lain, kita melihat gelombang panas yang memicu kekeringan ekstrim di wilayah lain. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada penuh terhadap risiko bencana hidrometeorologi. Sektor pertanian dan kesehatan menjadi area yang paling terancam. Kunci utama saat ini adalah kesiapsiagaan. Kami akan terus memantau perkembangan cuaca ini. Saya Mufliha Adibah Tahira. Pada sore hari ini, saya akan mewawancarai seorang siswa dari SMA Negeri 11 Pangkep mengenai cuaca ekstrim yang tidak menentu hari ini. Baik, nama Anda siapa? Nama saya Yusuf Syahsa. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal. Satu, apa dampak spesifik yang ditimbulkan oleh cuaca tak menentu ini pada sektor tersebut? Terutama dari petani ya, karena cuaca tidak mendukung, semisalnya hujan, kebanyakan para petani tidak menanam padi-padi tersebut, padi-padinya atau tanaman yang lain karena dikarenakan tumbuhannya mereka tanam itu tidak dapat banyak cahaya matahari. Siapa kelompok masyarakat yang paling merasakan kerugian atau dampak negatif dari fluktuasi cuaca ekstrim ini? Yang pertama tadi petani yang sudah saya sebutkan, dan yang kedua itu nelayan. Nah, nelayan ini pada saat cuaca hari yang tidak menentu, misalnya hujan, dia mau pergi ke menangkap ikan di tengah laut. Nah, dikarenakan badai. Di mana wilayah atau daerah yang paling parah terkena dampak dari cuaca tak menentu ini? Menurut saya itu di daratan ya, karena juga sering terjadinya longsor atau badai-badai. Mungkin menurut saya daratan yang lebih sering terkena dampak yang lebih besar. Dikarenakan juga tsunami atau yang lain juga. Pertanyaan keempat, kapan tren cuaca tak menentu ini mulai teramati intensitasnya? Kalau perkiraan saya itu dimulai dari Agustus ya, sampai sekarang pun masih sering terjadinya tren cuaca ini. Mengapa pola cuaca yang tidak menentu ini terjadi? Apa faktor utama pemicunya? Yang sembarangan, itulah juga terjadinya pemanasan global di sini. Karena itulah faktor cuaca ini tidak menentu. Yang terakhir, bagaimana cuaca tak menentu ini secara langsung mengaruhi kehidupan sehari-hari dan perekonomian masyarakat? Yang pertama buat diri saya sendiri dulu ya, kan saya ini masih anak sekolah. Nah, biasanya itu pada waktu jam sekolah itu sering terjadinya hujan, ya sering terjadinya hujan. Nah, itu yang membuat saya susah untuk pergi ke sekolah karena hujan yang tidak mendukung. Nah, kalau faktor panas misalnya di sekolah itu memang mudah saya pergi ke sekolah, tapi setiap di dalam kelas itu rasanya panas sekali. Nah, untuk masyarakat sendiri biasanya itu aktivitas sehari-harinya itu terbatas kalau untuk kegiatan sehari-harinya. Nah, kalau untuk pendapatan ekonomi misalnya nelayan itu terbatas sekali karena di tengah laut itu sering juga terjadinya badai dan kabut-kabut menyelimuti lautan tersebut. Baik, saya